Shalom, selamat berjumpa bersama dengan kami dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja dari program studi Teologi Kristen. Perkenalkan, nama saya Filipus Bangkit. Saya Asniati Aseng. Dalam video ini kami akan menjelaskan 3 misi perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan misi perjalanan Paulus yang pertama bersama rekannya yaitu Barnabas. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13-14. Nah, Paulus memulai perjalanannya dimulai dari Antiokhia. Nah, Antiokhia merupakan kota di mana Paulus dan Barnabas memulai perjalanan mereka. Mereka dipilih oleh gereja di Antiokhia untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Dari Antiokhia mereka pergi ke Seleukia. Seleukia adalah pelabuhan di mana Paulus dan Barnabas berlayar ke Siprus. Mereka mulai mengabarkan Injil kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Selanjutnya mereka pergi ke Salamalis. Salamalis adalah kota di Siprus di mana Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil di rumah-rumah ibadat Yahudi. Mereka memulai misi mereka di sini dengan mengabarkan Injil kepada komunitas Yahudi dan dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 5. Selanjutnya dari Salamalis mereka pergi ke Papos. Nah, Papos adalah kota di Siprus di mana Paulus dan Barnabas bertemu dengan Sergius Paulus, yaitu pemimpin yang mencari kebenaran. Mereka mengabarkan Injil kepada Sergius Paulus dan berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu yang mencoba mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Nah, di sini juga di Papos nama Paulus yang sebelumnya Saulus berubah menjadi Paulus. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6-12. Dari Papos mereka pergi ke Perga. Perga adalah kota di Asia Kecil di mana Paulus dan Barnabas berlayar meninggalkan Siprus. Perga adalah kota di Asia Kecil di mana Paulus dan Barnabas berlayar meninggalkan kota Siprus. Dari Papos mereka pergi ke Perga. Perga adalah kota di Asia Kecil di mana Paulus dan Barnabas meninggalkan kota Siprus. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Antiokhia Pisidia. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Selanjutnya dari Perga mereka pergi ke Antiokhia Pisidia. Antiokhia Pisidia adalah kota di Asia Kecil di mana Paulus berkhotbah di rumah ibadat orang Yahudi dan banyak orang menjadi percaya. Mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang Kristen di kota ini dan mendirikan gereja. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14-52. Dari Antiokhia Pisidia mereka pergi ke Ikonium. Nah, Ikonium adalah kota di Asia Kecil di mana Paulus dan Barnabas menghadapi perlawanan hebat dan harus melarikan diri ke Listra dan Derbe. Mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang di kota ini, tetapi banyak orang yang menolak mereka. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 1-7. Dari Ikonium mereka ke Listra. Listra adalah kota di Asia Kecil di mana Paulus menyembuhkan seorang pria yang tidak dapat berjalan dan melakukan mujizat penyembuhan. Banyak orang yang menjadi percaya dan menjadi murid di kota ini. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8-10. Dari Listra mereka pergi ke Derbe. Derbe adalah kota di Asia Kecil di mana banyak orang menjadi percaya dan menjadi pengikut Yesus. Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil kepada orang-orang di kota ini dan juga mendirikan gereja. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 20-21. Dari Derbe mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia Pisidia, kota-kota yang pernah dikunjunginya. Mereka pergi ke sana untuk menguatkan iman para pengikut baru dan bahkan mendirikan gereja-gereja. Mereka juga memastikan bahwa gereja-gereja di Asia Kecil dapat berdiri sendiri dan dapat berkembang. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21-23. Nah, mereka sebelum kembali ke Antiokhia mereka berlayar ke Atalia. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 25. Setelah itu Paulus dan
Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, Pisidia. Setelah itu, Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, Syria. Setelah menyelesaikan misi perjalanan mereka yang pertama, mereka melaporkan hasil misi mereka dan menghabiskan waktu bersama para murid di Antioquia. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 26 sampai 28. Ya baik, selanjutnya adalah perjalanan pelayanan Paulus yang kedua. Perjalanan pelayanan Paulus yang kedua dimulai setelah sidangnya di Yerusalem dan dia kembali di Antioquia. Ia bersama dengan Barnabas dan juga Silas. Barnabas pada saat itu berselisih paham dengan Paulus yang membuat mereka akhirnya berpisah, dan Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya ke Tarsus, Derbe, dan Listra. Di Listra ia bertemu dengan Timotius, seorang yang muda, dan ia menjadi pengikut Paulus dan bersama-sama menyebarkan Injil bersama dengan Silas dan Paulus. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya menuju Troas, dan ini menjadi perjalanan penting dalam sejarah perjalanan Paulus, karena ini menjadi perjalanan Paulus yang pertama di benua Eropa. Di Troas, Paulus mendapat penglihatan tentang orang-orang di Makedonia. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Kemudian setelah di Troas, ia melanjutkan perjalanannya ke Neapolis dan Filipi. Di situ ada seorang penjual kain ungu bernama Lydia yang kemudian bertobat. Tetapi pada saat itu Paulus dan Silas dipenjara. Namun ia dibebaskan secara ajaib karena adanya gempa yang sungguh sangat luar biasa, dan melihat itu kepala penjara menjadi percaya dan memberi diri jadi baptis. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke daerah Tesalonika. Di situ banyak orang yang percaya, namun di Tesalonika terjadi kerusuhan yang sungguh sangat luar biasa yang membuat Paulus dan Silas harus melanjutkan perjalanan mereka. Paulus pun melanjutkan perjalanan mereka ke Athena. Di Athena, Paulus berdebat di Areopagus dan menyampaikan khotbah tentang Allah yang tidak dikenal. Athena menjadi pusat filsafat pada saat itu dan juga kebudayaan Yunani yang membuat banyak penyembahan berhala. Itu yang kemudian mendorong Paulus melakukan pelayanan itu sungguh sangat luar biasa. Paulus kemudian melanjutkan pelayanannya ke Berea, dan di situ orang-orang Yahudi yang ada di Berea menerima firman Tuhan dengan baik, dan mereka sangat rajin di dalam mendalami dan mengerti berbagai pemahaman kitab suci. Lalu Paulus melanjutkan perjalanannya ke Kenkrea. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Dan di sana Paulus mencukur rambutnya karena alasannya. Dan kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Efesus. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-19 hingga yang ke-21, di mana pada saat itu Paulus singgah dan berdialog di dalam rumah ibadat. Dan setelah perjalanannya ke Efesus, ia kembali ke Antioquia dan melalui rute perjalanan Kaisarea dan Yerusalem. Selanjutnya saya akan menjelaskan misi perjalanan Paulus yang ketiga. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 tahun di Antioquia setelah perjalanan misionaris kedua, Paulus berangkat dari Antioquia untuk memulai perjalanan ketiga. Tujuan pertamanya adalah jemaat-jemaat yang didirikannya di Galatia pada perjalanan pertamanya. Paulus secara singkat mengunjungi jemaat yang ia mulai di wilayah Galatia dan Frigia untuk memperkuat orang-orang percaya dalam perjalanannya melalui kedalaman Asia. Setelah itu, dari wilayah Galatia dan Frigia, Paulus berangkat menuju ke Efesus. Sesampai di Efesus, Paulus menemukan dan mengajak beberapa orang percaya tentang baptisan.
Sesuai dengan kebiasaannya, ia secara teratur pergi ke sinagoge dan memberitakan Yesus sebagai Mesias selama 3 bulan sampai orang-orang Yahudi di sana menolak untuk percaya. Selama Paulus berada di Efesus, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui Paulus, sehingga nama Yesus sangat dihormati di seluruh wilayah itu. Setelah menghabiskan lebih dari 2 tahun di Efesus, seorang tukang perak yang pada awalnya khawatir tentang kerugian bisnis dalam membuat berhala, mulai membuktikan di seluruh kota mengenai pesan Kristen yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kemudian, Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang percaya dan berangkat ke Makedonia. Paulus pergi ke Makedonia untuk mengunjungi dan menyemangati jemaat yang didirikannya dalam perjalanan kedua. Pada suatu waktu, selama perjalanannya melalui Makedonia, Paulus menulis surat lain kepada jemaat di Korintus yang kita kenal sebagai Kitab 2 Korintus. Akhirnya, Paulus menempuh perjalanan melalui Makedonia menuju Korintus di Yunani. Paulus tiba di Korintus di Yunani, di mana ia tinggal selama 3 bulan dan menulis suratnya yang terkenal kepada jemaat di Roma. Mendengar rencana jahat orang-orang Yahudi, ia memutuskan untuk kembali ke utara melalui Makedonia ke Filipi. Setelah melakukan perjalanan kembali ke utara melalui Makedonia, Paulus dan rekan-rekannya tiba di Filipi. Banyak dari rekan-rekannya melakukan perjalanan lebih dulu ke Troas, dan setelah merayakan Hari Raya Roti Taberagi Yahudi, ia dan Lukas berlayar ke Troas untuk bertemu dengan yang lainnya. Saat berada di Troas, suatu malam Paulus berbicara kepada orang selama berjam-jam. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela dan tertidur sambil mendengarkan Paulus, dan hal itu menyebabkan dia terjatuh ke belakang dari jendela lantai 3. Dia ditemukan dalam keadaan meninggal. Kemudian Paulus turun dan melemparkan dirinya ke atas Eutikus yang menghidupkan kembali pemuda itu. Setelah tinggal di Troas selama 7 hari, Paulus dan rekan-rekannya berangkat ke Asos dengan tujuan akhir mereka yaitu ke Yerusalem. Kemudian Paulus berlayar ke Miletus. Paulus memanggil para penatua Efesus untuk menemuinya. Setelah mereka tiba, ia menyampaikan pidato perpisahan dan memperingatkan mereka terhadap ajaran sesat. Kemudian mereka berdoa bersama, dan setelah itu Paulus dan rekan-rekannya kembali melanjutkan perjalanan mereka berangkat ke Kos. Dalam perjalanan mereka ke Tirus dan akhirnya ke Yerusalem. Mereka berlayar di sepanjang kota-kota pesisir utama di Fenisia. Paulus dan rekan-rekannya tiba di Kaisarea dan tinggal di rumah Filipus sang penginjil. Setelah beberapa hari, seorang nabi bernama Agabus datang kepada Paulus, mengambil ikat pinggangnya, mengikat tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu, dan bernubuat melalui Roh Kudus bahwa dengan cara yang sama, Paulus akan diikat dan ditangkap di Yerusalem oleh para pemimpin Yahudi. Paulus menyatakan bahwa dia siap ditangkap bahkan mati demi Tuhan Yesus. Jadi dia akan tetap pergi ke Yerusalem. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Paulus akhirnya tiba di Yerusalem, secara resmi mengakhiri perjalanan misionarisnya yang ketiga. Karena ia telah menghabiskan waktu selama 3 tahun di kota Efesus, seluruh perjalanan ini pasti berlangsung selama 4-5 tahun. Setelah tiba di Yerusalem, Paulus ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun dan akhirnya dikirim ke Roma sebagai tahanan. Terima kasih.